saya juga apa tadi sama Bang Kirios Moto ya. Dia setuju. Sebenarnya saya sendiri pun setuju karena apa? Dalam tiga hal perspektif yang dari sudut pandang saya. Pertama, apabila Isa alaihissalam dipisahkan, berarti secara kafah itu sudah berbeda orang. Benar kan? Otomatis di dalam Binjil atau di dalam Bible mereka, umat-umatnya Nasrani wajib merevisi segala sesuatu, termasuk sanad-sanadnya. Ini PR jadinya. Kan begitu dari umatnya si umatnya Nasrani. Nah, dari situ satu. Terus tadi Bang Kirios juga mengatakan bahwasannya jangan tanggung-tanggung. Harus nama Allah juga dihilangkan di kitab Bible-nya orang Nasrani. Nah, saya setuju. Menjawab pertanyaan statement si mencerdaskan kehidupan bangsa, kata Allah di dalam Bible mereka dengan penyebutan istilah Allah itu menjadi Allah, hilang menjadi single L-nya, itu dari mana? Kan begitu. Nah, berarti kan dalam konteks ini umat Nasrani memang mengambil untuk menyamakan antar dasar Pancasila yang terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Allah itu ada dua kata, al dan illah. Berarti kan dia cuma yang satu, dia yang wahid, saya yang satu kan, dia yang tunggal. Sementara dia tidak beranak, tidak diperanakan dalam surah Al-Ikhlas. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak berawal dan juga tidak berakhir. Itu maknanya. Sementara Allah yang single L itu maknanya apa? Itu asbabun namanya itu bisa muncul dalam Bible itu apa? Kalau tidak mengambil kan begitu. Itu sih konteksnya. Jadi kalau pendapat saya sih memang wajib dipisah karena ujung-ujungnya juga nanti ke depan ini saya lihat sih gambarannya bakal berantakan keimanan orang-orang Nasrani. Karena jelas ada beberapa nasab-nasabnya itu mirip dengan pola pandang atau pola pikirnya dari umat Muslim. Seperti itu. Berarti kan memang Bible itu wajib lagi direvisi mereka karena Yesus dalam pengertian mereka lahir dari rahimnya keluar dari rahim Bunda Maria. Nah, kalau nama mereka Bunda Maria sama kita Maryam. Kan sama, sanadnya juga sama dari keluarga Imron. Semua sanadnya sama. Nah, jadi kan kalau ke depan ini saya jadi kalau dari orang Kristen pasti akan berpikir ini rancu sebenarnya. Apa benar kitab suci yang harusnya firman Tuhan, firmannya Allah berani dirubah-rubah gitu loh untuk menyesuaikan keadaan. Sementara Al-Quran kan nggak begitu. Keadaan yang ikut menyesuaikan Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Siap diterima pesannya Bang. Tadi Mbak Asmaraloka ada follow up pertanyaan. Bisa disambungkan atau saya bisa merespon terakhir untuk hal ini? Agak ini sih, Simon Petrus, enggak. Kenapa dari penjelasan Abang Valensky itu sedikit saya kurang paham, mungkin saya ya keterbatasan berpikir saya mungkin. Yang bagian tadi penanggapan untuk mencerdaskan kehidupan itu di celah itu tuh tadi saya temukan maksudnya itu gimana ya saudaraku? Saudaraku. Maksudnya gimana ya guru? Maaf. Gimana itu Bang Valensky? Soalnya di dalam etimologi bahasa Arab, Bentar. Soalnya yang Anda tunjukkan jawaban yang Anda bawa di sini dan jawaban yang Anda tunjukkan di sini seperti memilih aman. Seakan di pemahaman Nasrani ya, oke, biar mereka juga merasa teradili oleh agama dan pemahamannya sehingga ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila itu akhirnya merasakan semua, tidak hanya di satu dogmatis saja. Seperti itu. Itu dasar etimologi jika Anda mau membawa. Nah, makanya saya coba tanya lagi agar tidak ada kesalahpahaman di sini. Kalau memang mau pro kepada perubahannya, maka pro. Jangan kembali lagi ke belakang. Jangan menggunakan dalil-dalil la ilaha illallah. Biar nggak rancu gitu loh, Bang. Silahkan. Maaf sekali.
berarti mbaknya salah menangkap. Begini, etimologi bahasa dalam Islam, Allah itu berasal dari dua kata, il dan illah, yang artinya tauhidnya. Allah itu satu. Nah, pada saat umat Nasrani mengambil kata Allah dan dieja, di spelling menjadi single L, Allah doang, kan dia tidak nyangkut ke dua hal itu, kan begitu. Nah, dari mana ceritanya Nasrani bisa mengambil kata Allah menjadikan spelling menjadi single L, Allah? Kalau memang ingin mengikuti landasan Pancasila, sila pertama, maka Islam itu sudah pas. Kan gitu. Allah itu cuma satu, Tuhan yang maha satu itu ya cuma Allah. Sementara dalam konsep Kristologi, Allah itu ada 3 dalam 1, 1 dalam 3. Secara matematika pun itu nggak dapat dinarasikan lagi, udah nggak bisa lagi dilogikakan. Macam mana caranya? Jadi seperti itu tadi maksudnya, bukan untuk itu, bukan untuk. Siap. Saya mau meluruskan. Sebentar. Saya mau meluruskan satu hal ya di sini ya. Kebetulan di sini ada Bang Moto yang bisa menjelaskan lebih dalam lagi soal kaidah bahasa Arab. Tapi Bang Valensky, Abang setuju sekali dengan salah satu definisi nama Allah itu dari al dan ilah. Itu sebenarnya hanya kurang lebih dari 5% imam-imam atau pengertian orang-orang yang mengerti bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab itu mengartikan hal seperti itu. Sementara lebih dari 90% setuju bahwa Allah itu sebuah nama, Bang, bukan sesuatu yang bisa dipisah-pisah seperti al dan ilah tadi. Jadi mohon kan al dengan ilah itu bisa ditunjukkan, Bang, dalilnya itu dari mana? Karena saya bisa menunjukkan bahwa Allah itu memang sebuah nama yang tidak bisa ditranslate ke bahasa apapun. Di bahasa apapun namanya akan Allah. Karena kalau kata il dan ilah itu dipisah, berarti bisa ditranslate ke bahasa Indonesia yang artinya sang Tuhan. Jadi Allah itu, seperti saya bilang tadi, lebih dari 90% scholars Muslim itu menyatakan bahwa itu proper name. Itu memang sebuah nama yang tidak bisa ditranslate ke bahasa apapun. Bang Andre bisa merespon soal ini. Tapi kalau Bang Valensky bisa menunjukkan dalil di mana al-ilah itu asal dari Allah. Silakan, Bang. Oke. Itu bisa nanti saya yang jawab itu. Insya Allah saya jawab. Oke, saya ngasih sedikit ini aja. Ada 2 sumber. Tadi kan kemarin-kemarin itu saya cari. Ada juga Nasrani yang bertanya seperti itu. Maka saya cari dari kita searching. Ada zumur ulamanya di situ. Ada pendapat-pendapat ulama. Maka saya sebagai Muslim ambil pendapatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu sudah diterangkan sama Ustadz Adi Hidayat. Kata Allah pun kalau dihapus semua menjadi apa? Goib. Itu istilah kalau kita menggal-menggalnya begitu. Ada tuh ceramah di itu mengkaji zatilul la ilaha illallah kalau seperti itu. Biar dulu. Coba nih, Om. Coba sini. Jadi saya sudah barusan bikin diagramnya seperti ini ya. Allah kan di-spread jadi 2 al plus ilah gitu kan. Nah, al plus ilah ini siapa yang mengemukakan? Yang pertama itu adalah Imam Sibawayh. Imam Sibawayh siapa? Rajanya Nahwu Shorof. Makanya Allah itu ngelek ya? Enggak, Bang, aman di sini. Aman di sini aman. Jadi susah kesan menulis pakai tangan satu. Jadi kalau Allah itu al plus ilah menurut penjelasan Imam Sibawayh itu disebut dengan a'raful ma'arif. Jadi di sini disebut dengan dalam kaidah Nahwu Shorof ya. A'raful berarti sini ma'arif gitu kan. Kelas. Nah, jadi Allah itu biarpun bentukannya dari al plus ilah, double ini ya. Double alif lam. Nah, double alif lam ini nanti jadinya apa? Ma'rifat tetap menunjukkan bahwa ini adalah sebuah nama. Jadi
nggak masalah yang dijelaskan Bang Valensky, saya paham. Karena ini apa? Saya tahu ada ikhtilaf. Allah itu tidak dibentuk dari al dan ilah karena berdasarkan sifatnya dia wahdaniyah, baik esensi maupun nama dia berdiri sendiri, gitu kan? Nah, begitu juga ada yang menjelaskan Imam Sibawi atau di kita tuh dikenal dengan Imam Sibawih itu, nanti diklik aja di wiki kayaknya banyak itu. Jadi dia itu pakar nausorof, dia menjelaskan ini, gitu Bang. Jadi insya Allah bisa dijelaskan. Lag ya? Sorry kalau nge-lag. Enggak. Dari saya aman. Kayaknya memang internetnya aja lagi kurang bagus. Aman asli, aman. Iya, jadi penjelasannya seperti itu. Nanti ada Imam Sibawi. Jadi tetap, karena kan gini, ilah ini kan isim nakiroh, gitu kan. Nah, kenapa ilah ini isim nakiroh? Karena dia bisa menerima alif lam lagi dan tanwin kan. Nah, kalau dia sudah alif lam ketemu alif lam lagi, jadi kenapa Allah itu dibaca tebal? Karena kan dari gom nanti kasih tasdid di sini kan Allah, gitu kan? Makanya itu dibaca tebal, nggak dibaca Allah gitu, tapi Allah dibaca tebal gitu kan? Nah ini isim nakiroh ketemu alif lam lagi, jadi double ma'rifat namanya, disebutnya dengan a'raful ma'arif itu, abang. Lanjut. Iya, gimana nih Bang? Tapi kita sapa dulu tukang daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita, kayaknya kita terusin aja ya. Gimana Bang Valen? Ya, untuk penjelasan dari Bang Kairos tadi itu dari Zumur atau khilafiyah ulama kan begitu. Itu kan nggak mempengaruhi keakidahan seorang Islam. Oh betul, setuju. Ada pengaruh di situ. Bahkan Ustadz Adi Hidayat dalam videonya di YouTube juga menjelaskan kata Allah apapun dipisah-pisah, misalnya kata Allah huruf alifnya dihilangin, ada di dalam Al-Quran, la ilaha illallah wallahu akbar kan begitu. Ada sampai pun huruf H terakhir dihilangin, maka maknanya apa? Menjadi makna dia, turunan hukumnya apa? Menjadi goib. Dan kita orang Muslim mempercayai hal yang goib, yaitu satu, ya Allah. Cuman itu aja ya. Masya Allah. Pendapatnya Bang Valen dari kata al-pas ilah itu seperti apa jadinya. Tadi kan ada yang bertanya Bang Jibril sama Mbak Asmara Loka kan, itu pendapatnya siapa, ulama siapa. Nah itu saya jelaskan yang diambil sama Bang Valensky ini, saya mempelajari ini dari Imam Sibawi gitu, dan penjelasannya ini seperti ini gitu turunannya Bang. Masya Allah. Iya, tapi saya cuma menggarisbawahi Bang Valen bahwa itu bukan jumhur ulama, maksudnya bukan pendapat mayoritas ulama. Itu Betul, bukan mayoritas. Pendapat minor itu sih. Itu saya yang mau saya luruskan. Silakan Bang Al kalau mau ditambahkan atau itu yang mau ditambahkan. Tambahin sedikit tadi yang udah dijelaskan. Silakan. Bahwa itu pendapat minor ya. Yang lebih kuat pendapatnya bahwa Allah itu nama berdiri sendiri, ismu zat Allah ya, laful jalallah. Dan kemudian bahwa dia bukan generic name tapi dia proper name ya. Nama Allah itu dia proper name. Itu sih. Itulah. Jadi itu aja tambahan sedikit lah. Lanjut. Siap. Ini sebelum kita move on, Bang Tukang Daging, ada yang mau ditambahkan di masalah ini? Ya kata Allah ya, seharusnya memang proper name ya, nama diri. Kita bisa lihat dari nama anaknya Nabi Ibrahim dan juga Bani Israel. Yang kata El di sana merujuk kepada seharusnya itu nama Tuhan. Kenapa? Karena di zamannya Nabi Ibrahim yang kita ketahui bersama, kan ada banyak penyembahan pada berhala-berhala. Ada yang bentuk patung, ada yang menyembah bulan, bintang, dan lain-lain begitu. Jadi tidak masuk akal kalau dikatakan El pada kata Ismail itu hanya bermakna pada nama gelar gitu atau generic name gitu. Jadi ya rancu gitu, tidak jelas. Kalau ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu? Ya kemudian nama Tuhanku ya adalah El, mananya Tuhan gitu, nama gelar. Jadinya nggak bisa dibedakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang berhala-berhala itu. Jadi seharusnya
nama El yang juga merupakan bentuk lainnya itu Elohim, Eloah, Allah itu harusnya bermakna nama diri. Cuman ya memang ada kemudian sinkretisme yang dilakukan oleh Yahudi hingga menyebabkan makna pada kata El di sana itu kemudian bergeser maknanya menjadi sebagai gelar gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi tambahan ilmu juga ya. Mudah-mudahan menjelaskan ya, Bang Valen, tentang pendapat kami yang ada di atas ini tentang tadi sebenarnya sebelum kita lari dan ganti topik dan kemana-mana kayak ubi jalar. Ini pertanyaannya tadi tentang keputusan Kementerian Agama tentang memisahkan Nabi Isa dengan Yehosua. Ini saya boleh menambahkan, Bang, karena dari tadi saya belum merespon soal ini. Boleh, Bang? Tafadhol. Nah, kalau saya yang respon ini agak agak OP kalau orang-orang main game paham. Kalau kita ke Vatikan.va, ini dari website Vatikan atau Katolik ya. Di sini ada Nostra Aetate. Ini dikeluarkan oleh Pope Paul nomor 6. Ini dikeluarin di tahun 1965. Di sini beliau mengikat diri atau menghubungkan diri ke para Muslim. Jadi kalau ada Kristen-Kristen yang mau memisahkan antara Nabi Isa dengan sosok Yehosua atau Jesus yang mereka imani, itu mereka mestinya koordinasi dulu dengan Vatikan. Karena jadi sebuah blunder bahwa Kristen yang ada di Indonesia tidak mengakui bahwa Isa itu bukan Yehosua dan Yehosua itu bukan Isa, sementara Pope Paulus sendiri mengatakan memang Tuhan mereka kami nabikan atau nabi kami mereka tuhankan gitu. Jadi koordinasinya mungkin kurang rapat. Menurut saya begitu, Bang Valen. Ini mudah-mudahan bisa ya kita tutup soal ini. Tapi kalau mau kita panjangin gak ada masalah. Bang Mencerdaskan Kehidupan tadi menceritakan bahwa Tunggu dulu sebelum dia ngomong ya. Siap. Saya karena udah banyak banget gurunda-gurunda yang menyampaikan nih tentang kalender nama yang diganti itu, saya tertarik untuk nambahin dikit boleh? Silakan. Sebenarnya antara perubahan nama atau bisa kita bilang gelar ini sedikit berpengaruh besar loh untuk kedepannya. Kenapa? Karena mereka akan semakin yakin keeksistensian ini semakin mampu mereka legalisasikan dan nantinya akan mengurangi kredibilitas Islam sendiri. Sebenarnya seperti itu. Karena mau tidak mau kita harus mengakui kita ingin membangun negara yang rahmatan lil alamin, yang fullnya kalau bisa Islam gitu, karena kita orang-orang yang menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Sebenarnya seperti itu. Makanya saya kemarin kontra banget sampai jujur ya, saya nggak bisa deh, nggak bisa ngomong. Saya intinya saya sempat disentak habis-habisan sama salah satu orang yang ada di bidang itu juga, dan saya dibilang gini, kamu kalau masih mau tetap bertahan dan tidak ingin hilang, cukup diam dan jangan terlalu banyak ikut campur. Saya nggak ngerti kata-kata itu loh awalnya, cuman lama-lama saya pikir hanya ancaman ya, ternyata yang membahas sesuatu perubahan yang berbau pada negeri dan aturan itu sangat besar sekali dampaknya. Makanya tadi saya milih diem waktu Bang Jibril nunjuk ke saya, cuman ya saya pikir aman, jadi itulah. Saya malah kurang setuju Bang Jibril. Kalau bisa nih ya, kalau saya punya hak andil besar di sana, saya akan ajak debat itu. Kenapa harus mengganti nama seperti itu? Mengapa? Menunjukkan bahwasanya mereka itu semakin layak dan benar, walaupun akan menutup
akan menutup apa sih namanya Bhinneka Tunggal Ika, konsep Bhinneka Tunggal Ika, tapi tetap dalam agama, aturan agama budaya tidak bisa seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Enggak, tapi ini menarik ya. Kita bisa sambung sih sebenarnya. Mumpung ada yang mencerdaskan kehidupan bangsa di sini. Soal statement Bang Andre, soal itu sebuah hal yang positif. Semestinya bahasa-bahasa atau kata-kata atau kaidah bahasa Arab memang mesti dikeluarkan juga dari Biblos. Saya setuju dengan ini, Bang Moto. Kenapa? Karena di Bible di luar negeri ini maksudnya dalam bahasa Inggris, itu nggak ada kata Allah, dan itu nggak ada kata Nabi, dan itu nggak ada kata Rasul. Dan itu nggak ada kata-kata bahasa Arab yang lain di dalam Biblos. Bible di KJV atau NIV di luar negeri atau dalam bahasa Inggris itu nggak menyerap bahasa-bahasa Arab. Mereka berdiri sendiri dengan bangganya. Jadi gimana Bang mencerdaskan kehidupan bangsa? Anda sudah mengakui itu. Di belahan dunia manapun itu disesuaikan dengan bahasa yang lagi dipakai. Ketika kita merujuk kepada bahasa Indonesia, tentu orang Indonesia ya sudah familiar dengan kata Allah, tidak bisa lagi dirubah. Terus ketika kita ke Inggris, itu sudah pakai kata God di sana, tidak bisa lagi dirubah lagi. Karena kitab suci kita beda konteks. Ketika Al-Quran itu tidak mau diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, dan tidak mau juga memakai terjemahan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran itu berbeda konteks dengan Alkitab. Alkitab kalau kita ke orang Batak, ada Alkitab berbahasa Batak dan ini cuma saya yang beliau terputus atau semua terputus? Tapi mencerdaskan, suaranya hilang tadi. Suaranya hilang tadi. Jelas. Nah, sekarang jelas. Silakan. Aduh. Giliran yang penting-penting terputus dia ya. Justru mungkin yang nggak penting-penting terputus, Bang. Silakan. Ini emang Oke, suaranya Anda ya? tadi sudah mengakui bahwasannya ketika kita ke Inggris ataupun Amerika itu pakai kata bahasa mereka sendiri, menerjemahkan Allah itu ke dalam bahasa mereka. Ketika bahasa aslinya Alkitab, yaitu Theos, diterjemahkan ke dalam Indonesia, yaitu Allah, itu sudah menjadi familiar bagi orang Indonesia nama itu, kata-kata itu. Dan itu untuk merubah itu susah, karena kata itu yang dipakai di Indonesia. Ketika kita ke bahasa Batak, orang Batak membaca Alkitab, membaca firman Tuhan pakai bahasa Batak, itu relevan. Karena kenapa? Yang penting baca isinya, mengerti isinya, sama seperti bahasa aslinya, isinya sama, pengertiannya sama. Berbeda dengan konteks kitab suci Anda. Kitab suci Anda tidaklah namanya kitab suci ketika baca terjemahannya, kan begitu. Tapi bagi kami tidak. Alkitab kami tidak terbentur dengan bahasa, malah dia relevan ke dalam bahasa apapun. Silakan. Mantap. Jadi gini, Bang, Abang tampaknya ini ya, agak keliru dengan definisi saya barusan yang saya bilang bahwa di KJV atau NIV, kitab Biblos di luar itu menggunakan kata Theos yang artinya Tuhan. Habis itu apostolos itu diartikan memang sebagai apostolos. Dia tidak mencuri kaidah bahasa agama atau kepercayaan orang lain. Nah, kalau alasannya familiar, kan ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Ya, ini yang ringan-ringan aja saya. Jadi kalau memang abang nggak pernah memperkenalkan bahwa Nabi atau Rasul itu apostolos, orang nggak akan tahu. Tuhan itu Theos, orang nggak akan tahu. Jadi memang ajarannya harus
mencuri dari ajaran lain. Karena yang saya lihat dari luar, yang Biblos itu, mereka Godfather, God, Tuhan Bapa, nggak mencuri Allah, gitu loh. Dan Mbak Asmarloka ada yang mau ditambahkan? Silakan. Aduh, jangan terlalu lembut sama saya. Takut saya jatuh nanti. Enggak. Saya nggak ngerti kenapa saudara mencerdaskan ini selalu berputar di bahasa kitab Biblos. Kitab Biblos itu saja. Kenapa tidak ada pendefinisian dan penjelasan yang jelas di situ? Kenapa selalu menyangkut pautkan dasar-dasar Alkitab yang mana Anda katakan bahwasanya bahasa tidak pernah menjadi apa tuh? Tolak belakang ya tadi ya. Itu ngerusak banget kalau Anda lebih tegas lagi ya. Kalau Anda lebih detail nih ya mencerdaskan, itu bisa menjadi bumerang untuk Anda sendiri dan Anda bisa terjatuh dengan argumentasi Anda seperti tadi. Premisnya Anda rusak jadinya. Nah, makanya saya tanyakan di sini, kalau memang dari segi bahasa Anda katakan tadi sesuai, kenapa banyak sesuatu yang direvisi? Banyak kata yang direvisi, banyak makna yang direvisi, banyak entitas yang direvisi di situ. Kalau memang sesuai dan tidak bertolak belakang, kan seperti itu. Dah. Ini kita sapa dulu Bang Indra Moshe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Aku tambahkan sedikit ya. Iya, silakan Bang Tukang Daging. Iya, klaim tadi bro mencerdaskan yang mengatakan kata Allah itu familiar itu faktanya dari mana begitu? Hanya kekristenan yang mengadopsi kata Allah itu kemudian diganti maknanya menjadi gelar gitu. Di luar kekristenan nggak ada, misalnya Hindu, nggak ada menggunakan kata Allah itu sebagai gelar atau bermakna Tuhan. Misalnya Allah Wisnu, Allah Brahma, Allah Siwa, nggak ada. Nah, silakan dicari agama-agama yang lain selain Kristen yang menggunakan kata Allah itu sebagai nama gelar. Artinya itu nggak familiar, itu nggak dipahami secara umum di Indonesia itu. Jadi seharusnya katanya bukan familiar itu yang Bang Bro cerdas sebutkan, tetapi itu hanya dipahami secara eksklusif ya, secara internal kekristenan. Dengan demikian, klaim-klaim familiar itu nggak tepat. Itu nggak dipakai secara umum di Indonesia. Dan juga memang sejarahnya ada kepentingan-kepentingan khusus mencaplok kata Allah itu menjadi bermakna gelar, yaitu untuk kepentingan membumikan dogma kekristenan, ketuhanan Kristen itu, yang mana Indonesia ini ketika dijajah Belanda memang Islam begitu ya. Misalnya Sumatera Utara, mereka awalnya Islam, kemudian ya salah satu cara agar itu dapat diterima dengan baik ya dengan mencatut nama-nama atau istilah-istilah dalam Islam itu agar terasa familiar oleh masyarakat. Siap, itu maaf Afwan Bang Tukang Daging, tampaknya seperti udah keluar dari skop. Kita tanyakan ya sama Bang Indra Moshe. Bang Indra mengamati dari tadi, ada yang mau direspon sebelum kita ke mencerdaskan lagi? Ini Bang mencerdaskan namanya panjang banget, saya singkat aja ya, MCK. Bang Indra, gimana? Lagi makan. Oh, lagi makan. Siap. Gimana Bang MCK terhadap pendapat-pendapat sahabat-sahabat kita di sini? Dia sudah mengakui itu. Ketika dia mencontohkan ke Sumatera Utara untuk memahami. Kenapa Sumatera Utara sih yang benar? Maksudnya bagaimana dengan tanggapan kami? Apakah ada yang tidak sesuai atau bertolak belakang dengan penjelasan Bapak tadi? Bukan itu. Saya nggak mau. Adalah. Biarkan dulu dia bernarasi. Kan biasanya yang Bang MCK ini kan kayak ini. Silakan Bang MCK.
Dia tadi sudah mengakui itu, bahwasannya ketika nama Allah itu dipakai, nama Allah kan sudah familiar di masyarakat secara umum di Indonesia. Kan yang membawa kabar gembira yang pertama kali itu kan orang-orang itu yang memakai nama Allah itu. Ketika Alkitab itu diterjemahkan oleh kapan itu ya, tahun berapa itu sudah memakai kata Allah di situ, terjemahan dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Indonesia Melayu. Dan untuk apa? Untuk menyampaikan firman Allah kepada orang-orang Indonesia. Tentu pemahamannya di sini, Allahnya orang Islam yang di dalam Al-Quran itu, Allah SBT, berbeda dengan Allah yang di dalam Alkitab. Itu penjabarannya. Namun namanya mirip. Iya, tadi kan saya udah jelaskan Bang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci dan maha tinggi. Saya setuju kalau Tuhan Abang itu, Bang MCK ini memang nggak maha suci dan maha tinggi. Dan Abang setuju dengan itu. Kita kayaknya udah move on dari situ Bang. Silakan Bang. Kita masih dalam konteks pembahasan nama tadi. Ketika Anda mengklaim bahwasanya Allah SWT itu walaupun ada tertulis di dalam ayat Alkitab Anda, ya itu kan kitab Anda, bukan kitab saya. Itu kan saya anggap itu hanya klaim dari kitab Anda, kan begitu. Ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Allah saya maha suci? Ya jelas dong, kan begitu. Apakah ada ayatnya? Ya jelas. Alkitab itu semua ayatnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sudah jelas kan? Kan begitu. Bahkan ada yang menirunya lagi. Saking sucinya itu, kan begitu. Janganlah begitu ya. Kita bukan berbicara tentang klaim-klaiman. Kita berbicara realitasnya saja. Enggak, tapi gini Bang. Ini Abang udah mulai meluas. Abang mulai meluas. Kalau bicara soal realitas ya Bang. Kalau dalam Islam mengatakan Allah itu double L, maka apa makna Allah itu tersendiri? Coba. Aduh, malah kasih dah. Alkitab itu. Allah yang ada di dalam Alkitab itu memang double L juga. Allah yang di dalam Alkitab itu merujuk kepada Al-Ilah. Ilah dari segala ilah. Ya, Allah dari segala ilah. Yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Dia. Al-Ilah, tapi bukan nama diri, bukan nama pribadi. Wah, Itu ya, itu generic name. Itu di dalam Kristen. Ya, akan tetapi di dalam Islam tentu berbeda. Silakan. Ilah Tentu kan itu berbeda. juga dari bahasa Arab. Itu baru maknanya gelar. Apa Ya bedanya? sudah. Tapi kalau dari jadi Allah, itu jadi nama ini diri. kita membahas. Begini Pak, ini kan kita membahas realitasnya. Itu kan iman Anda tadi yang Anda bawa. Iman Ini kan saya Anda. membahas realitasnya begitu. Itu secara linguistiknya begitu dalam bahasa Arab. Yang Ya bermakna terus itu ilah. Orang Kristen Arab, orang Hindu di Arab, maknanya sama. linguistik. Aduh, sebentar dulu tukang daging ya. Nanti Anda bantah tidak apa-apa. Tidak masalah bagi Sebentar. Bang MCK sebentar ya. Tolong di mute dulu, ada motor tuh di belakang, kita bisa dengar semua. Kayaknya kita bisa mendefinisikan lagi juga ini motornya. Tapi Bang, saya setuju, ini saya garis besari dulu ya sebelum kita kemana-mana ya. Berarti Abang setuju bahwa Tuhan Abang namanya atau gelarnya itu bisa digantikan dengan yang familiar dengan pendengarnya. Setuju nggak sampai situ? Jadi kalaupun nggak ada di original text, Abang pakai nama Allah itu berdasarkan karena familiarity, tadi Abang bilang. Ya, betul. Oke, Karena cakep. Setuju ya Bang ya di situ ya Bang ya. Nah, Karena kalau itu saya realitasnya. sebentar Bang MCK. Nah, ini kalau saya ke Google Translate Bang, itu saya tulis Tuhan, itu bahasa Sundanis, itu dewa Bang. Jadi apakah orang-orang yang familiar dengan bahasa Sundanis itu bisa memanggil Tuhan Abang Dewa juga? Karena familiar, karena itu bahasa mereka. Ketika Anda membaca kitab Alkitab berbahasa Batak, di sana yang ada tadi kan Tuhan Allah atau begitu ya. Itu di sana ditulis de Batak.
Kalau ke Sundaisme atau apalah yang Anda sebut tadi, ya itu kitabnya kitab terjemahan sesuai dengan bahasa mereka. Contoh Anda ke Ambon, apalagi itu yang bahasa di sana itu, kan beda lagi. Anda ke Amerika, di sana God, Lord, banyak pokoknya. Iya bang, perkaranya cuma satu bang. LAI dari mana mencomot kata Allah dengan menasbihkan L-nya hilang satu menjadi Allah. Etimologi bahasanya dari mana? Allah itu kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, Allah cuman segini, Allah cuman begitu. Itu loh. Mendembang suaranya bang. Misal kalau dari etimologi bahasa, kalau Muslim sendiri kan mengatakan Allah itu kan dia tunggal ya, karena pembacanya pun juga double L, kan begitu. Sementara Nasrani mengambil kata Allah cuman membacanya dengan Allah doang, tidak double L, itu etimologi bahasanya dari mana? Hanya dari LAI lah, kalau di bahasa-bahasa lain enggak. Makanya seperti yang abang bilang tadi, Theos itu artinya Tuhan. Kan bahasa original teksnya seperti itu. Dari mana Theos itu bisa menjadi Allah, kan begitu. Sementara Allah itu adalah nama, proper name. Nah, dari LAI mencomotnya gitu. Tapi membacanya hanya single L. L-nya cuma satu, tidak ditebalkan. Bukan seperti orang Muslim, kan begitu. Itu dari mana turunan katanya itu kok bisa ada di Alkitab seperti itu, kan begitu. Dulu Alkitab dulu itu nggak ada sebelum di tahun berapa ya, saya lupa, 1600-an lah, kalau 1700, 1000 berapa lah, itu belum ada kata Allah itu, masih Tuhan. Setelah direvisi, bahkan di kalau kita di Google, di Injil versi itu nggak ada Allah. Kalaupun dalam di Katolik di Romawi sana, mereka nggak mengenal Allah juga. Kenapa yang di Indonesia LAI berani mengambil itu gitu loh? Itu etimologi bahasanya dari mana? Menjadi Allah. Iya, apakah bisa Bang MCK bisa menjelaskan? Tentu penerjemah Alkitab itu sudah mempunyai alasan tertentu untuk menggunakan kata Allah di dalam terjemahan original teks ke dalam bahasa Indonesia Melayu zaman dulu. Tentu sudah disepakati waktu itu, waktu penerjemahnya, dan sampai kepada LAI yang sekarang. Disepakati dengan umat Islam juga nggak Bang? Karena Allah itu kan nama sesembahan umat Islam. Ya sepihak aja itu. Ya ini kan cuman Kristen Bang, tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Cuma Kristen Indonesia doang Bang. Itu yang tadi saya garis bawahi, bahwa Kristen luar negeri itu bahkan KJV, NIV itu tidak menggunakan kata Allah. Ya, cuma betul. Kristen Indonesia ini doang yang agak. Ya betul. Kan tadi saya sudah mengatakan, sudah menjelaskan, ketika Anda ke Amerika, ketika Anda ke Batak, orang Batak, kitab sucinya beda sebutan nama Allahnya. Di sana di Batak, bisa ditunjukkan Bang, karena setahu saya dari Amerika itu dari LA ke New York, dari ujung ke ujung mereka sama Bang, nggak ada di Carolina tiba-tiba Tuhannya lain, tiba-tiba di New York Tuhannya lain, habis itu di Seattle paling timur tiba-tiba Tuhannya namanya lain. Mereka bersatu Bang, dan seluruh dunia faktanya kalau Tuhannya agama Kristen itu satu, nggak ada yang namanya Allah sebagai Tuhan Kristen, kecuali Kristen Indonesia. Silakan Bang. Oke, Anda ke India atau Anda ke Roma atau Anda, pokoknya bahasa Bang, bahasa, bukan masalah daerahnya. Di Indonesia saja Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Batak ada, seperti yang saya jelaskan tadi. Di sana namanya bukan Allah lagi, De Batak. Anda coba buka aja, nggak apa-apa, nggak masalah.
tapi tidak membuang waktu di situ. Itu saya menjelaskan bentar. ya menurut realitas yang ada, bukan mengada-ada begitu. Bang, gini Bang, saya kasih contoh nih Bang. Satu-satu. Bang Valen satu-satu, abis Asmara Loka baru Bang Valen ya. Satu-satu. Saya ya. Siap, abis itu Bang Tukang Daging. Silakan. Oke. Anda kan dari tadi heboh banget tentang daerah bahasa ya Mas Bang MCK. Saya udah sampai makan hati kayaknya menjelaskan ini kepada Anda. Di dalam bahasa India, saya malas banget nunjukin data ya jujur, karena saya lagi nggak pakai hijab. Saya sampai gak bisa ngomong lagi sama orang MCK ini. Masalah bahasa tadi, sebenarnya kita itu meminta kenapa harus menggunakan beberapa nama yang sama. Allah di Islam, kenapa kalian gabungkan Allah di Alkitab? Kemudian Anda tadi bilang di India, di Batak itu memang berbeda penyebutannya. Ya emang nggak ada yang pakai Allah kalau Anda mau bahas di India, Eswar. Di Arab kayak mana beda-beda lagi. Jadi nggak sesuai, Bang. Yang coba saya sederhanakan, takutnya bahasa guru-guru ini terlalu tinggi buat Abang ya. Maksudnya, kenapa orang Indonesia ini nyontek bahasa Islam di Al-Quran untuk Alkitab kalian? Untuk gelar Tuhannya itu loh. Kan nggak sesuai, namanya itu nyolong. Kayak, apa ya Bang? Abang punya sepatunya bagus, harganya 5 juta, saya pakai, itu sepatu saya, dan abang nggak pernah beli. Itu kayak gitu, itu nggak boleh gitu kayak gitu. Kenapa dilegalkan, dan kenapa kalian tetap pakai, dan bahkan mengklaim itu memang penyebutan yang hak milik kalian. Itu Bang maksudnya. Jadi biar abang nggak muter-muter, jangan bahasa Batak, jangan bahasa mana lagi, nggak ada hubungannya dengan itu. Seperti itu. Paham ya Bang ya? Silakan Bang Valen. Oke, tadi kan menyinggung ke bahasa juga ya. Satu-satu Bang MCK. Bang Valen dulu, silakan. Ya, kalau tadi kan Abang MCK-nya bilang sesuai bahasa ya. Bang MCK ini udah baca belum kitabnya Kristen Ortodok berbahasa Arab? Apa yang mereka katakan di situ? Apa yang mereka tuliskan di situ? Rob itu dalam Muslim, dalam Islam ada di Al-Quran, namanya Tuhan, artinya Tuhan. Itu. Tapi kenapa di LAI menjadi Ab, Bapak misalnya. Ab itu kan Abi, Umi, Ab. Kan penegasannya di situ gitu. Nah, Allah ini kenapa bisa masuk dalam LAI untuk diterjemahkan sebagai Tuhannya kalian dalam konsep Trinitas. Jadi kan ke situ larinya jadinya. Padahal Allah sendiri berfirman, Allah tidak pernah beranak dan tidak diperanakan. Dan Allah tidak tiga dalam satu dalam tiga. Itu dalam konteksnya Muslim. Akidahnya orang Muslim. Nah, nama Allah itu sudah proper name-nya Muslim gitu loh. Tiba-tiba LAI mencatut nama Allah di dalam Bible. Kalau dalam bahasa-bahasa lain, bahasa Arab, konteksnya di Kristen Ortodok, itu mereka pakai Rob, Tuhan. Tuhan ya terserah mau Tuhan apa, yang penting kan bukan Allah. Nah, dalam bahasa Yunani, Theos, Tuhan juga. Tuhannya siapa? Terserah mau Tuhan siapa, kan gitu. Tidak menunjuk sebuah proper name yang dimantapkan, kan begitu. Nama Allah itu kan sudah dimantapkan dia. Itu loh. Dari mana LAI itu bisa mencomot itu gitu. Asbabunnya dari mana sih nama itu kok bisa muncul gitu. Padahal dulu Injil yang lama di Indonesia nggak ada nama Allah, itu nggak ada. Itu baru-baru aja, mungkin 30-50 tahun yang lalu. Gitu. Oke, silakan. Silakan Bang Tukang Daging. Aku tambahin ya. Jadi memang makna yang dipakai oleh kekristenan itu ya makna yang eksklusif ya. Dia tidak menghormati makna yang digunakan secara umum, yaitu merujuk kepada nama Tuhannya orang Islam begitu. Karena hanya Kristen yang pakai itu, Hindu, Buddha, Konghucu nggak ada pakai itu. Ya, jadi dia eksklusif ya. Apa namanya? Aduh lupa mau ngomong apa ini. Ya udah skip dulu dah. Silakan direspon Bang MCK. Saya Ahli Jibril. Saya mau mengatakan Sebentar, maaf Bang MCK. Rupanya Bang Inspirasi Kehidupan mau merespon juga. Silakan Bang Inspirasi Kehidupan. Nah, jadi gini Bang MCK. Jadi dasar kitab suci itu ada di original teksnya, gitu kan. Jadi
bisa saya katakan kitab suci itu harus seragam original teksnya. Yahudi tetap berbahasa Ibrani, di Indonesia tetap Ibrani. Al-Quran mau di India, di Eropa, di manapun itu tetap melekat bahasa Arabnya, gitu kan? Nah, terus tadi Bang MCK ini mengatakan bahwa familiar, relevan kata Allah segala macam. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah ayat yang diubah, dikurangi, ditambahi, apakah itu relevan juga? Kita berbicara kitab suci loh, gitu kan? Yahudi menyebut Tuhannya Yahweh, Islam Allah. Nah, Kristen hanya di Indonesia mengatakan kata Allah, yang lain enggak. Iya. Saya ingat deh. Jadi karena nggak menghormati ya. Bang tukang daging, maaf Bang tukang daging, tadi udah kita miss. Ini Bang Indra Moseh ada mau menambahkan apa gimana Bang Indra Moseh? Boleh. Masya Allah. Ini Bang Indra Moseh dari tadi belum. Kita kasih kesempatan ya, Iwan Villa, Bang di sini. Silakan. Jadi begini, ketika dari mulai penerjemah Bible ya, ke dalam bahasa Melayu yang sekarang dikenal Indonesia, menerjemahkan itu yang pertama bukan dari bahasa asli ya, tapi dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu. Itu jelas itu adalah penerjemahan dengan pola misionaris terhadap kaum muslimin. Itu pasti, itu tidak dapat diragukan lagi. Jadi pola penginjilan terhadap kaum muslimin itu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaannya ini yang salah, ini yang jadi masalah, yaitu ketika menggunakan nama Allah tetapi bukan pada tempatnya. Nah, ini yang paling bermasalah ini yang paling bermasalah, yaitu menjadikan nama Allah itu tidak berdasarkan kaidah bahasa Arab. Jadi bahkan sebelum Nabi Muhammad datang mendakwahkan Islam, Nabi Muhammad pun datang mendakwahkan Islam dengan Al-Quran dan hadis, itu tidak sedikit pun menyalahi kaidah bahasa Arab. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling pandai berbahasa Arab dari semua manusia. Paling pandai, paling fasih. Dan Nabi Muhammad pun dengan apa yang beliau bawa, baik berupa Al-Quran maupun hadis, tidak ada yang menyalahi kaidah bahasa Arab, terutama dalam penggunaan nama Allah. Jadi itu dulu. Jadi dasarnya adalah kaidah bahasa Arab. Ya, dasarnya itu bukan syariat Islam, tapi kaidah bahasa Arab. Dan kita perlu tahu bahwa di Timur Tengah, di kalangan bangsa Arab, tidak semua orang beragama Islam. Ya, ada sebagian bangsa Arab beragama Nasrani, ya, atau Kristiani lah kalau bahasa Indonesianya. Dan mereka itu tidak menggunakan nama Allah sebagaimana yang digunakan oleh LAI. Beda, berbanding terbalik. Penggunaan nama Allah dalam kalangan Kristen Arab sama dengan kalangan Muslim Arab. Maka tidak ada perselisihan di antara mereka. Bahkan sebagian orang Arab ya, ada yang beragama Yahudi, terutama di Yaman ya. Di Yaman banyak orang-orang Yahudi Yaman, banyak. Dan mereka pun tidak menggunakan nama Allah sebagaimana yang digunakan orang Kristen, digunakan oleh LAI. Mereka menggunakan nama Allah sebagaimana kaum muslimin juga menggunakan. Jadi yang jadi masalah adalah penggunaannya yang tidak sesuai kaidah bahasa Arab. Ya, itu yang menjadi kemudian protes atau rasa tidak terima dari kami kaum muslimin karena tidak sesuai kaidah, seperti ya. Dan kemudian kalau ditanyakan apa tujuannya? Kalau ditanyakan tujuannya baik dari mulai zaman LAI ya, setelah Indonesia merdeka ataupun sebelumnya ya, atau lembaga Alkitab Hindia Belanda, itu tujuannya sudah pasti ya, sudah pasti adalah penginjilan terhadap kaum muslimin. Kenapa? Disesuaikan targetnya, karena targetnya ini kaum muslimin. Jadi dicarilah terjemahan-terjemahan yang menggunakan istilah-istilah yang lazim di kalangan kaum muslimin, seperti Allah,
Alkitab, Rasul, ya. Mazmur itu juga bahasa Arab. Karena harusnya dalam bahasa Ibrani itu mizmor. Nah, ini kenapa kok nggak kembali ke bahasa Ibrani malah menggunakan bahasa Arab? Ya karena memang tujuannya adalah penginjilan terhadap kaum muslimin. Seperti itu, teman-teman. Itu saya dapat membuktikannya secara ilmiah, ya. Dan apa yang saya katakan tadi ilmiah, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Tambahan ya. Silakan Bang. Iya, kalau kaidah yang sama diberlakukan untuk kekristenan, nah coba nanti gimana kalau didengarnya enak atau enggak gitu. Misal kata Yesus itu kan nama Tuhan ya. Kita rubah maknanya menjadi gelar gitu. Nah, kita pakai misalnya dalam bahasa sehari-hari, Tuhannya orang Hindu misalnya kita sebut Yesus Brahma, Yesus Siwa, Yesus Wisnu gitu. Atau dewa-dewa yang lain misalnya Yesus Sun Gokong, Yesus Cupatkai. Nah, kalau yang kaidah begitu diterapkan ke Kristenan enak gak didengarnya? Itu juga yang dirasakan oleh umat Islam. Artinya penggunaan kata yang tidak tepat itu tidak menghormati kata yang sakral bagi umat Islam yang maknanya adalah nama Tuhan. Ya itu dia. Gimana Bang MCK? Silakan direspon Bang. Tentang kaidah bahasa Arab, tentang kaidah dari nama Allah itu sendiri, tentu kaidahnya memang berbeda. Saya akui itu kaidahnya memang berbeda. Akan tetapi seperti yang inspirasi menjelaskan tadi itu untuk dalam rangka untuk menginjili bangsa Indonesia. Ya itu juga sangat-sangat masuk akal. Karena kenapa? Ya memang itu Allah itu diterjemahkan dari bahasa aslinya kan begitu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Melayu. Dan bahasa apa yang cocok, bahasa apa yang pantas kan begitu. Dipakailah kata Allah. Namun kaidahnya kata Allah di Alkitab sama kaidah kata Allah di Al-Quran itu berbeda. Akan tetapi bahasa Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Akan tetapi kaidahnya berbeda. Kita jelas tinggal di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kita menghargai perbedaan dalam kaidah tersebut. Ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maaf Bang MCK. Maaf, ini saya harus meluruskan Bang, karena memang kalau kita biarkan, saya nggak bisa membiarkan penyesatan ada di Room Apologet Islam Indonesia yang dalam notabene-nya resmi. Kalau abang mau mengambil dari bahasa Arab, Allah itu Bang, Arab itu menyebutnya Allah Bang, bukan Allah. Dan kalau memang mau mengambil kata Tuhan dalam bahasa Arab itu mestinya ilah, bukan Allah. Nah jadi coba tolong diluruskan ya Bang ya. Dari mana tuh abang mengambil bahasa Arab Allah? Silakan Bang. Dalam penyebutannya saja sudah berbeda. Kalau sudah berbeda begitu, kenapa Anda harus mengklaim bahwasannya yang ada di dalam Alkitab itu adalah Allah SBT? Saya menyebutnya dengan Allah, bukan Allah, kan gitu. Itu Kan ilmu sudah yang dari situ tertera, saja sudah berbeda. Bapak. Bentar, itu ilmu yang tertera. Di dalam KBBI kan? Kan gara-gara Anda nih. Itu yang tertera seperti itu. Iya, lanjut. Yang tertera seperti itu. Itu Di dalam kaidah masalah bahasa, kaidah tunggu tadi. dulu. Di dalam kaidah bahasa Arab, Allah penyebutannya Allah. Kalau God atau Tuhan itu ilah, nggak ada sesuai dengan apa yang Bapak katakan Allah itu nggak ada. Yang dimaksud oleh Abang Jibril Teruskan itu kayak kembali gitu. ya. Nggak usah Nampaknya Bapak kemana-mana. ini Bapak MCK ini belum paham ya. Nah saya perlu lebih luruskan lagi ya. Jadi begini Pak, tidak seperti yang Anda katakan bahwa nama Allah itu diterjemahkan dari Arab ke bahasa Indonesia atau Melayu. Itu salah. Allah itu adalah nama. Dan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia ini tidak menerjemahkan, tapi meminjam. Dan memang kaidah bahasa
Bukan cuma antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Semua antar bahasa di dunia tidak ada menerjemahkan nama itu, tidak ada. Contoh, ya kan? Ada orang Inggris namanya Greenwood ya, ada pemain bola namanya Greenwood. Nanti dia main di Persib Bandung, kita panggil kayu hijau, kan nggak mungkin. Nah, nama Allah ini bahasa Indonesia atau Melayu ini nggak pernah menerjemahkan dari bahasa Arab. Nama Allah itu diadopsi oleh bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia maupun Melayu banyak yang memeluk agama Islam. Jadi kalau Bapak katakan Allah itu diterjemahkan dari bahasa Arab, salah. Di dalam Al-Quran itu banyak kata. Tapi tidak semua kata di dalam Al-Quran diterjemahkan. Kenapa? Yang diterjemahkan adalah kata kerja, kata benda. Itu diterjemahkan. Tapi kalau nama sosok nggak pernah terjemahkan. Allah nggak pernah. Muhammad tetap Muhammad. Musa tetap Musa. Harun tetap Harun. Karena itu nama. Jadi itu hanya diadopsi. Ya, diadopsi bukan diterjemahkan. Nah, yang jadi perkara Elohim dalam bahasa Ibrani itu bukan nama. Elohim dalam bahasa Ibrani itu artinya otoritas. Bisa kepada Tuhan yang maha memiliki otoritas, atau kepada Nabi dan Rasul, yaitu manusia yang diberikan otoritas untuk menggembalakan manusia, kan begitu. Atau kepada para raja, otoritas untuk menjadi pemimpin manusia. Atau para hakim, Sanhedrin, yaitu para ahli-ahli Taurat untuk menggembalakan manusia, maksudnya mengajarkan Taurat. Itu Elohim itu kepada 4 sosok tadi. Atau malaikat, yaitu otoritas sebagai utusan Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, ketika LAI menerjemahkan Elohim otoritas kepada Allah, ini sudah salah. Karena Allah dalam kaidah bahasa Arab, ini kan lintas bahasa nih, antara Ibrani ke Arab. Ketika dalam bahasa Ibrani adalah otoritas, diterjemahkan menjadi nama, ya ini salah. Harusnya terjemahan yang tepat, Elohim itu, yang oleh LAI diterjemahkan Allah, yang paling tepat diterjemahkan dengan Rob. Itu paling tepat. Otoritas. Karena memang dalam bahasa Arab, Rob itu bisa kepada raja. Contoh misalkan Rabba hadal bait, berarti otoritas terhadap sebuah rumah. Kan seperti itu. Nah itu Pak. Jadi berbicara tentang penerjemahan, ya. Berbicara tentang penerjemahan, semua kaidah kesepakatan dari para translator di dunia, ahli bahasa di dunia. Syarat menerjemahkan yang pertama menguasai bahasa asal. Bahasa asal yang mau diterjemahkan nih, yaitu bahasa Ibrani. Dan yang kedua, menguasai bahasa tujuan, yaitu bahasa Melayu atau Indonesia. Ketika LAI salah menerjemahkan, berarti dia tidak memenuhi syarat. Dia bukan penerjemah yang sesungguhnya, melainkan penerjemah yang salah. Artinya tidak punya wewenang untuk menerjemahkan. Kenapa? Hasilnya salah. Tidak menguasai bahasa tujuan, menerjemahkan ke bahasa tujuan, jadinya salah. Nah itu yang perlu dicatat. Seperti itu. Silakan Bang Tukang Daging. Ya tadi juga ada memakai diksi Allah SWT ya. Itu juga kurang tepat ya. SWT itu bahasa tulisan ya. Bahasa lisannya nggak ada orang Islam menyebutnya SWT, tetapi lengkap. Subhanahu wa ta'ala, begitu. Misalnya juga kata bahasa tulisan bapak 2, ibu 2. Nggak ada orang yang baca bapak 2, ibu 2, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, begitu. Apalagi kalau dimaksudkan Allah SWT itu untuk membedakan dengan distorsi makna kata Allah yang digunakan oleh Kekristenan gitu. Ya, membedakan dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Jadi pakailah bahasa itu peruntukannya sesuai kaidah-kaidah ilmunya begitu, agar tidak menimbulkan kerancuan dan juga penistaan terhadap yang punya bahasa gitu, atau tujuan dari diksi itu begitu.
Iya, terima kasih Bang Tukang Daging. Tapi kembali lagi ke statement saya dan pertanyaan saya Bang MCK, bahwa kalau memang Abang mau mengambil nama ini, maghrib 10 menit lagi jadi kita mesti tutup, tapi biarkan dia menjawab dulu. Kalau memang Abang mau mengambil nama Allah itu dari bahasa Arab, penyebutannya Allah satu, habis itu Tuhan dalam bahasa Arab itu ilah, bukan Allah. Habis itu, jadi dari mana nih Bang sumber pencuriannya Bang? Silakan Bang. Oke. Allah di dalam Alkitab itu adalah ilah, sesembahan. Kalau Tuhan itu memiliki otoritas tertinggi. Karena segala sesuatu itu bisa dikatakan ilah ketika ada ilah-ilah yang lain. Maka disatukan dengan Allah Bapa. Itu merujuk kepada keberadaan penguasa tersebut, keberadaan sang ilahi Allah Bapa. Itu ilah. Akan tetapi ilah yang mana yang Anda percaya? Abang tetap nggak menjawab pertanyaan ya Bang. Jadi saya jelaskan, kalau Tuhan, kan Abang dalil Abang tadi mengambil nama Tuhan itu dari bahasa Arab. Di bahasa Arab, Tuhan itu ilah. Allah itu sesembahan umat Muslim. Jadi sumber Allah atau Allah Abang itu sumber pencuriannya itu dari mana tuh Bang? Dari kata ilah Bang. Oh siap. Meskipun Abang bukan Kristen Arab ya, tapi oke. Sampai sini kita bisa teruskan nanti. Ini 10 menit lagi maghrib dan kita udah live ya cuma 4 jam. Nanti kita malam kita sambung lagi. Untuk Ikhwan Filah di bawah ada 2 poin yang saya mau sampaikan. Satu, kalau ada yang belum daftar API, silakan ke bio host dan daftar di situ. Yang nomor 2, untuk 453.000 mata memandang di sini. Kalau Komal ini nggak ada atau Komal-Komal Muslim yang lain, lebih bagus tutup TikToknya daripada meramaikan atau menaikkan viewers room yang menghina Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesan saya. Jadi terima kasih semuanya, narasumber-narasumber yang di atas dan komen-komen yang support di bawah. Nanti kita sambung ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.